Hasilan pembangunan suatu wilayah dapat dinilai dari fasilitas umum yang tersedia, tak terkecuali di Jakarta. Jadi salah satu yang patut disoroti di Jakarta adalah ketersediaan fasilitas umum yang ramah, terutama bagi penyandang disabilitas atau difabel. Gemerlap wajah Jakarta menarik banyak orang dari tiap penjuru negeri untuk mengarungi nasib di ibu kota. Pada tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri mencatat tak kurang dari 10 juta warga menetap di kota metropolitan ini. Masyarakat ibu kota harus terbiasa dengan kondisi Jakarta yang terus berkembang di tengah segala kekurangannya, termasuk menyesuaikan diri dengan fasilitas umum yang tidak memadai. Kalau trotoar di Jakarta sekarang udah banyak banget namanya dialihfungsikan, jadi banyak tukang jualan, terus banyak motor lewat situ, jadi pejalan kaki juga jadi lebih terganggu sekarang. Ya pertama di sana banyak pedagang-pedagang yang tentunya keamanan dan kenyamanan kurang ya, dan agak becek. Kondisi tidak nyaman karena fasilitas umum yang terbatas terlebih dirasakan oleh penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Haryanto. Penyakit polio sejak kecil mengakibatkan pria berusia 37 tahun ini lumpuh sehingga harus hidup di atas kursi roda. Trotoar. Nah ini kadang-kadang saya lagi jalan nih, entah di Tamrin, entah Sarina, entah Sudirman. Terus di setiap pinggir-pinggir trotoar, kenapa sih harus ada patokan batu atau seperti tiang-tiang penyangga gitu, ya kan? Kadang saya merasa terganggu, katanya supaya motor nggak bisa jalan, bagus. Tapi kalau saudara pengen lewat situ gimana? Apa harus melalui jalan raya? Selama menjalani aktivitas sebagai pengamen, Haryanto juga merasakan betapa fasilitas umum di Jakarta tidak ramah baginya. Namun dia tidak menyerah. Di tengah keterbatasan fisik, Haryanto masih punya semangat untuk melanjutkan hidup dengan menjadi musisi jalanan. Tentu saja Haryanto tak sendiri. Kondisi setali tiga uang juga dialami Aji Taruna Negara dan ribuan difabel lainnya di ibu kota. Kecelakaan yang menimpa Aji pada tahun 2010 lalu mengakibatkan penglihatannya terganggu. Aji menderita retinitis pigmentosa yang membuatnya tak dapat melihat dengan sempurna. Dia hanya bisa membedakan terang dan gelap. Aji sempat berhenti sekolah karena tidak lagi mampu membaca tulisan di atas kertas. Namun dia tak patah semangat. Sekali dalam seminggu, Aji berangkat ke tempat les dengan berjalan kaki dan menumpang kendaraan umum. Perjalanan yang jauh membuatnya harus 2 kali berganti angkot. Karena pertama saya kan mau nggak mau kali ya bela-belain naik angkot sendirian, kan kalau di rumah nggak ada yang nganterin tuh kalau mau kemana-mana. Ya udah akhirnya naik angkot aja deh sendiri kesini kan, daripada di rumah saya nggak ngapa-ngapain. Kondisi trotoar yang tidak tertata rapi menyulitkan langkah Aji. Untungnya ada saja warga yang selalu ringan tangan membantunya berjalan. Kalau jalanan sih emang kayaknya sih 80% jelek ya. Pertama trotoarnya nggak ada, pinggiran jalan buat patokan juga susah kan buat orang-orang disabilitas. Nah yang kedua itu pinggiran comberan juga nggak ada kan. Jadi pinggirannya dibikin nyatu sama jalan gitu. Jadi kadang-kadang suka pengen hampir kejebur, untung hampir belum. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, akhirnya Aji tiba di tempat les yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kini dia tercatat sebagai calon mahasiswa baru jurusan Administrasi Negara pada sebuah perguruan tinggi swasta. Coba deh, kalian keluar gitu kan, lihat bukan cuma kalian doang sih yang punya keterbatasan. Maksudnya coba berusaha gitu kan, pasti bisa dari kalian berusaha dari kelemahan kalian gitu. Harapan saya sih kalau untuk negara ini lebih refleks sama disabilitas sih mendingan.
Misalnya di dunia pendidikan nggak ada diskriminasi gitu. Maksudnya pengen masuk kampus mana nggak ditolak gitu. Sejak menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyandang disabilitas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak difabel. Di mana kondisi apapun penyandang disabilitas ini harus mempunyai tempat yang sama di dalam masyarakat ya. Misalnya di kendaraan-kendaraan umum, di busway, di apa. Kalau menurut saya saat ini sudah tersedia, sudah aksesibel ya seperti itu. Walaupun memang mungkin belum semua. Tapi kami jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa terus untuk bersama-sama berdiskusi dengan para penyandang disabilitas, karakteristik apapun, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, karena kan hanya mereka yang memahami kebutuhannya sendiri, dan itu terus kita lakukan. Jika dibandingkan dengan ibu kota negara lain, Jakarta tertinggal jauh dalam hal penyediaan fasilitas umum bagi difabel. Pemerintah Ibu Kota Jakarta memang bertanggung jawab melakukan perannya sebagai pelayan masyarakat, termasuk memberi perhatian khusus bagi penyandang disabilitas. Namun kita semua tak bisa diam menunggu. Sementara menanti perbaikan untuk ibu kota yang ramah bagi difabel, kita bisa berkaca pada Aji dan Haryanto yang terus semangat melanjutkan hidup mereka dalam keterbatasan. Iksara Tridevi, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET.